Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Akmal, Alia, Diah, Yusril, Hafiz, Nabila, Nadia, Trikana, Putri Umaida akan menjelaskan tentang perkembangan iptek transportasi dan dampaknya di bidang politik dan ekonomi. Pengertian iptek transportasi akan dijelaskan oleh Nadia Zahra. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerak-gerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas. Sejarah akan dijelaskan oleh Diah Kartika Tias. Sejarah perkembangan iptek transportasi. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Pada tahun 1903, Orville dan Wilbur merancang mesin pesawat terbang. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Attini berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama. Tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi udara. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa akan dijelaskan oleh Alia. Yang pertama, ada perubahan teknologi transportasi darat, seperti pembangunan jalur kereta api di Indonesia yang awalnya bertujuan untuk pengiriman hasil pertanian. Di masa berikutnya, jalur kereta api menjadi alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. Perubahan yang kedua, ada delman. Delman digunakan untuk membantu mengangkut dan memindahkan barang. Di masa sekarang, delman dialihfungsikan menjadi sarana rekreasi dan digantikan oleh kendaraan bermesin, seperti truk, pick-up, untuk mengangkut barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang kedua, ada perubahan teknologi transportasi laut, seperti perahu layar yang dulunya digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Di masa sekarang, perahu layar digantikan oleh kapal-kapal besar yang digerakkan menggunakan mesin. Kemudian yang ketiga, ada perubahan teknologi udara, seperti zaman dahulu transportasi yang melewati lintas udara menggunakan balon udara. Namun saat kini teknologi transportasi udara telah modern, sudah ada berbagai macam jenis pesawat terbang dan tidak menggunakan balon udara lagi. Dan zaman dahulu transportasi udara mungkin terbatas dan hanya digunakan oleh militer. Sekarang sudah ada pesawat penumpang dan pesawat angkatan barang. Dampak positif perkembangan teknologi transportasi dalam pendidikan akan dijelaskan oleh Putri Umaida. Dengan berkembangnya teknologi transportasi memudahkan seseorang untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang lebih cepat dan praktis. Itu juga berdampak positif pada bidang pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi transportasi, murid-murid bisa berangkat naik motor agar lebih cepat datang ke sekolah. Terlebih lagi, sekarang ini ada fasilitas yaitu bus sekolah yang lebih memudahkan para siswa untuk berangkat ke sekolah. Dampak negatif perkembangan transportasi akan dijelaskan oleh Yusril. 1. Kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan transportasi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah atau perguruan tinggi yang dapat membuat siswa dan staf terlambat tiba. Ini dapat mengganggu jadwal pelajaran dan kegiatan akademik. 2. Pencemaran udara. Kendaraan bermotor yang banyak beroperasi dalam sistem transportasi dapat meningkatkan tingkat polusi udara yang dapat berdampak negatif pada kesehatan siswa dan lingkungan belajar. 3. Kecelakaan lalu lintas. Lebih banyak kendaraan di jalan raya juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan siswa, terutama jika mereka harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda ke sekolah. 4. Gangguan terhadap belajar. Suara bising dari lalu lintas yang padat atau proyek konstruksi transportasi dapat mengganggu konsentrasi siswa di kelas, menghambat proses pembelajaran. Biaya transportasi. Naiknya biaya transportasi seperti tarif bus atau tiket kereta api juga dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga yang mungkin harus mengorbankan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dampak positif di bidang sosial budaya akan dijelaskan oleh Hafiz. 1. Tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. 4. Mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. Dampak negatif akan dijelaskan oleh Akmal. Dampak negatif. 1. Menyebabkan polusi udara. 2. Menimbulkan perilaku konsumtif. 3. Membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. 4. Menyebabkan kemacetan di jalan raya. Kelebihan dan kekurangan iptek akan dijelaskan oleh Kana. Teknologi masa kini lebih cepat. 2. Bisa mengangkut banyak muatan dan lebih nyaman. 3. Durasi atau waktu tempuh lebih singkat. Kelemahan teknologi transportasi masa kini. 1. Menimbulkan polusi seperti polusi udara, tanah, air, dan suara. 2. Rawan menimbulkan kecelakaan. Kelebihan teknologi transportasi masa lalu. 1. Bebas polusi udara. 2. Lebih aman. Kelemahan teknologi transportasi masa lalu. 1. Teknologi masa lalu lebih lambat. 2. Menggunakan tenaga manual yakni hewan, angin, ataupun manusia. 3. Kurang nyaman. 4. Bergerak tidak secepat kendaraan masa sekarang. Berikut adalah penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.